Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 yang terdiri dari Irsad Sofwan Fauzi dengan NIM 34112011032. Ada Agung Prasetyo dengan NIM 34112011034 dan ada Hana Ratu Pertiwi dengan NIM 34112011058. Oke, di sini kita seperti biasa menggunakan library include Yoastream, dan di sini kita mengcustom library dengan include jam.h dan include point.h. Nah, di sini kita menggunakan beberapa fungsi void. Ada hit durasi dengan pointer jam, dan jam input dan short dengan pointer jam, dan jarak poin dengan pointer point, dan point input dan short dengan pointer point. Nah, pertama-tama kita seperti biasa membuat main. Nah, di dalam main ini ada jam, pointer jam sama dengan new jam dengan array 10, terus pointer point dengan sama dengan new point dengan array 10, dan integer pilihan. Nah, ini tampilan yang akan ditampilkan, dan di sini kita menggunakan fungsi which fill. Jika menginputkan 1, maka akan masuk ke algoritma get durasi jam. Jika menginputkan 2, maka akan masuk ke algoritma jam input dan short jam. Jika memasukkan input 3, maka akan masuk ke algoritma jarak point. Jika memasukkan angka 4, maka akan masuk ke algoritma point input short point. Nah, di sini algoritma untuk menghitung total dari durasi. Kita pertama-tama menggunakan fungsi void hit durasi jam, pointer jam, integer, variabelnya ada i, d, h, m, s. Nah, sini kita menggunakan fungsi perulangan for. Di sini i sama dengan 10, i kurang dari 2, dan i bertambah 1. Terus maka rate jamnya dan jam i, i. Nah, d sama dengan durasi jam, jam 1. Nah, s-nya yaitu d persen 60, M-nya yaitu D dibagi 60 persen 60, A-nya D dibagi 60 dibagi 60. Nah, selanjutnya kita masuk ke algoritma untuk mengurutkan jam. Nah, pertama kita seperti biasa menggunakan fungsi void jam input dan short jam, pointer jam. Nah, di sini kita hanya menggunakan 2 variabel integer yaitu i dan j. Nah, jam t jam, lalu kita menggunakan perulangan for. I sama dengan 0, i kurang dari 10, i selalu bertambah 1. Dengan ini rate jam i, i. Lalu kita menggunakan perulangan i sama dengan 0, i kurang dari 9, dan i bertambah 1. Di dalam for ada perulangan for lagi, yaitu j sama dengan 0, j kurang dari 9, dan j bertambah 1. Jika jgt dalam kondisi jam j, terus jam j-nya itu ditambah 1, maka t jamnya sama dengan t jam j
Lalu T jam J-nya itu sama dengan jam J ditambah 1, jam J ditambah 1 sama dengan T jam. Nah, lalu kita ke sini menggunakan perulangan for lagi. I sama dengan 0 dan I kurang dari 10, I bertambah 1. Maka print jam I. Nah, selanjutnya kita ke algoritma untuk menentukan jarak poin. Nah, di sini kita menggunakan fungsi void, jarak poin, pointer poin, variabelnya integer I, terus kita menggunakan perulangan for lagi. I sama dengan 0, I kurang dari 2, I bertambah 1. Red point dan poin I, I. Nah, kita lanjut lagi ke algoritma untuk menginputkan data point dan sort. Nah, sini kita menggunakan fungsi void, point input dan sort, pointer point, variabelnya I dan J bertipe integer, dan point T point. Kita menggunakan perulangan for, I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I bertambah 1. Maka red point I, I. For I sama dengan 0, I kurang dari 9, I bertambah 1. For J sama dengan 0, J kurang dari 9, dan J ditambah 1. If jarak origin point J lebih besar dari jarak origin point J ditambah 1. Nah, red point sama dengan point J sama dengan point J ditambah 1. Point J ditambah 1 sama dengan T point. Di sini kita menggunakan perulangan for lagi. I sama dengan 0, I kurang dari 10, dan I bertambah 1. Maka print point itu point I. Setelah ini akan dijelaskan oleh Agung mengenai poin dari jam. Untuk Agung dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dari jam.h. Di sini kita membuat sebuah custom header atau header secara manual dengan mengetik pagar indef jam_h dengan define jam_h. Type def struct di dalamnya ada integer hour, minute, dan second. Lalu kita menggunakan fungsi void create jam pointer J, integernya HH, lalu integer mm dan integer ss. Selanjutnya ini kita membuat fungsi baca tulis menggunakan fungsi void read jam pointer J, integer L, dan void print jam J dengan relasional menggunakan boolean JLG, JLT, jam J1, lalu jam J2, lalu boolean JGT, jam J1, dan jam J2 dengan aritmatika long integer, durasi, jam, jauh, jam JA atau J akhir. Lalu long integernya jam to detik, jam 3, lalu if. Selanjutnya ke jam.cpp.
Nah, di sini kita akan memanggil header tersebut dengan include jam.h. Dengan include seperti biasa menggunakan iostream using namespace std. Lalu kita membuat void create jam pointer j, int, hh, mm, dan ss dengan bertipe integer. Lalu pointer j titik hour sama dengan hh, pointer j dot minute sama dengan mm, lalu pointer j dot second sama dengan ss. Lalu ini untuk menampilkan jam, menit, dan detik. Langsung kita ke algoritma untuk membaca jam. Di sini kita menggunakan void read jam pointer j dengan integer i. Lalu menggunakan integer lagi dengan variabel hh, mm, dan ss. Lalu kita di sini menggunakan fungsi do, perulangan do. Maka di sininya kalau masukkan data jam ke i tambah 1 hh, mm, ss. Lalu cin-nya hh, mm, ss. Lalu di dalam do kita ada if, fungsi if. Jika hh kurang dari 0 atau hh lebih dari 23 atau mm kurang dari 0 atau mm lebih dari 59 atau ss kurang dari 0 atau ss kurang dari 59, maka code-nya data yang diinputkan salah. Lalu kita menggunakan perulangan while dengan hh kurang dari 0 atau hh lebih besar dari 23 atau mm kurang dari 0 atau mm lebih besar dari 59 atau ss kurang dari 0 atau ss lebih besar dari 59, maka create jam dan pointer j hh, mm, ss. Lalu kita menampilkan jam. Cara menampilkan jamnya dengan menggunakan fungsi void print jam dengan cout j.hour, lalu koma j.minute, dan j.second. Lalu di sini menggunakan fungsi boolean dengan jlt jam j1, jam j2. Lalu di sini menggunakan fungsi if jika j1.hour kurang dari 32.hour, j2.hour, maka return true. Tapi jika j1 menit kurang dari j2 menit dan j1 hour harus sama dengan j2 hour, maka return true. Jika lagi j1.second kurang dari j2.second dan j1.hour harus sama dengan j2.hour dan j1.minute harus sama dengan j2.minute, maka return true. Jika tidak ada yang di atas, maka return-nya false. Lanjut dengan fungsi boolean jgt dengan jam j1, jam j2. Kita di sini hampir sama dengan yang di atas, jadi kita lanjut saja ke bawah. Nah, di sini kita membuat algoritma untuk menentukan jarak waktu awal dengan akhir dengan menggunakan long integer durasi jam j awal, jam j akhir. Dengan long integer detik
awal, detik akhir, dan result. Detik awal sama dengan jam to detik, J awal. Detik akhir sama dengan jam to detik, J akhir. Lalu result sama dengan detik awal dikurangi detik akhir. Jika result kurang dari 0, maka result sama dengan result dikali min 1. Lalu return-nya result. Di sini kita menggunakan konversi dari jam to detik menggunakan long integer, jam to detik, jam J long integer detik sama dengan J dot hour dikali 3600 ditambah J dot minute dikali 60, lalu ditambah J dot second, lalu return-nya detik. Selanjutnya mengenai point.cpp dan point.h akan dijelaskan oleh Hana. Untuk Hana dipersilakan. Pendeklasian header point H, tipe depth stroke, integer X, integer Y, point, pointer, grid point, integer X baru, integer Y baru, point, red point, integer I, terus point, print point P, plot jarak point F1, point F2, plot jarak origin point P. Selanjutnya insert point, grid point F, integer X baru, integer Y baru. Variabelnya Fy sama dengan X baru, Fy sama dengan Y baru. Fungsi point, red point F, integer I. Integer X, Y, cout masukkan point ke I tambah 1, X, Y, sin X, Y, grid point F, Y, point, print point F, cout X sama dengan P titik X, Y sama dengan P titik Y. Plot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plot jarak point F1, point F2, integer X, Y, X sama dengan F2 titik X dikurangi F1 titik X, Y sama dengan F2 titik Y dikurangi F1 titik Y. Retur SXRT Pow X, 2 Pow Y, 2. Selanjutnya rumus jarak origin. Plot jarak origin point F, retur SXRT Pow P titik X, Y, 2, Pow ditambah Pow F tambah Y 2. Selanjutnya saya dan Agung akan menjelaskan dari tampilan programnya. Nah,
Ini tampilan program yang tadi telah dibuat, dan di sini ada 4 poin. Nah, poin 1 dan poin 2 akan dijelaskan oleh Agung, poin 3 dan poin 4 akan dijelaskan oleh saya. Kepada Agung, persilahkan untuk menjelaskan poin 1 dan poin 2 ya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu durasi jam kuliah. Nah, di sini kita harus memasukkan data jam yang ke-1 dengan formatnya yang paling awal jam, lalu menit, lalu detik. Misalkan kita akan memasukkan jam 10, menitnya 30, lalu detiknya 00. Enter, lalu untuk jam keduanya, misal kita jam 15, 30 untuk menitnya dan detiknya 00. Enter, maka hasilnya adalah 5 jam, karena durasi dari jam pertama dengan jam kedua itu selisihnya 5 jam. Lalu close dulu. Lalu untuk menu yang kedua, yaitu kita mengurutkan data jam dari yang paling pagi hingga paling malam. Contoh, kita ingin memasukkan misalkan jam 12 titik 00:00. Biar cepat saja, lalu enter. Jam keduanya misalkan jam 9:09:00, lalu misalkan jam 03:00, lalu misalkan jam 01:00, lalu jam misalkan jam 15:00 seperti biasa, jam 20:00, lalu jam 22 misal 00, lalu jam ke-8 yaitu jam misalkan jam 16 00, lalu untuk jam ke-9-nya misalkan jam 14:00, jam 10-nya misalkan jam 7:00. Maka hasilnya akan diurutkan dari jam yang paling awal atau yang paling pagi hingga jam yang paling larut atau paling malam. Selanjutnya untuk menu nomor 3 dan nomor 4 akan dijelaskan oleh Irsad. Irsad, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin 3 dan 4. Nah, di sini yang pertama kita harus menginputkan poin ke-1 XY-nya. Misalkan di sini saya akan masukkan nilai XY1, nilai Y-nya 2. Nah, lalu perintah yang kedua menginputkan poin kedua XY-nya juga. Misalkan di sini saya menginputkan XY1 dan Y-nya 3. Maka hasil dari jarak poinnya itu adalah 1. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu input data point. Nah, di sini
kita harus menginputkan poin ke-1 XY-nya. Saya akan inputkan 1 dan 2. Yang kedua saya akan inputkan 1 dan 3. Yang ketiga 1 dan 4. Yang keempat 1 dan 5. Yang kelima 1 dan 6. 1 dan 7. Yang keenam 1 dan 9. Yang ketujuh 1 dan 6. Yang ke-8 1 dan 8 misalnya. Dan yang ke-9 misalkan 2,0. Terus yang ke-10 2,2. Nah, ini maka akan menampilkan data poin yang sudah diurutkan berdasarkan jarak originnya. Kita akan melanjutkan program pertemuan 8. Di sini pembagian poin-poinnya ada main segitiga .cpp, ada segitiga table.cpp, dan segitiga table.h atau header. Nah, di sini untuk yang main segitiga.cpp itu akan dijelaskan oleh saya. Oke, berarti kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama di sini library-nya ada include custom dari segitiga table.h dan include.iostream dan include fstream. Nah, di sini kita seperti biasa membuat file mainnya dulu. Nah, di dalam main ada segitiga dengan variabel s dan poin, ada P1, P2, P3, dan P4. Dan tab in itu T. Terus di sini if stream-nya diubah menjadi variabel in data. Di sini merupakan tampilan menu utama. Lalu integer pilihan dan tampilan programnya seperti ini, dan cin field. Nah, selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan fungsi pilihan. Which pilihan, jika menginputkan angka 1, maka tampilan akan menampilkan tulisan membuat segitiga dan baca segitiga dan S, print segitiga S. Maka maka dari itu dia akan break jika menginputkan angka 2. Tulisan yang akan ditampilkan program yaitu data file ke table dan integer a, integer i sama dengan 0, in data titik open data in.txt. Nah, kita di sini menggunakan fungsi if in data.file, maka file data tidak ditemukan. Lalu dia exit 1. Selanjutnya kita menggunakan pengulangan while dengan kondisi i kurang dari 100, in data masuk ke a, terus add element dan t, a, i bertambah 1, in data dot close get jumlah elemen t, cari data t, lalu break, terus returnnya 0. Selanjutnya
ada segitiga table akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Baik, di sini saya akan menjelaskan segi table.cpp. Yang pertama kali kita inikan adalah include segi table.h seperti biasa, lalu include iostream dan cstd link, terus include map.h juga. Lalu kita di sini menggunakan void create segitiga pointer S, poin P1, poin P2, dan poin P3. Lalu S P1 sama dengan P1, S P2 sama dengan P2, S P3 sama dengan P3. Lalu ke void create point, pointer P, integer X dan integer Y. Lalu di situ Px sama dengan X, Py sama dengan Y. Lalu void create tab in pointer T dengan T, NF sama dengan 0. Void baca segitiga pointer S dengan integer X dan Y. Cout-nya membuat poin 1, lalu baca poin dan S P1. Lalu cout and line. Lalu cout lagi membuat poin 2 dengan baca poin dan S P2. Lalu cout membuat poin 3 dengan baca poin dan S P3. Lalu ke void baca poin dengan pointer P dengan integer X dan Y. Cout masukkan XY, cin-nya X dan Y. Lalu create point P, X, Y. Lalu ke void print segitiga S, cout-nya segitiga dengan titik, S.P1, lalu koma S.P1Y, lalu S.P2X, S.P2Y, S.P3.X, S.P3.Y. Lalu float S2, S1, S2, dan S3. S1-nya sama dengan hitung sisi S.P1, S.P2, lalu S2-nya sama dengan hitung sisinya S.P1, S.P3, lalu S3-nya hitung sisi S.P2, S.P3. Lalu cout-nya data besar setiap sisinya adalah S1, S2, S3. Lalu float hitung sisinya poin P1 dan poin P2 dengan integer X dan Y. X-nya sama dengan P2.X sama dengan P1.X. Untuk Y-nya P2.Y sama dengan P1.Y. Dengan return SKRT POW X,2 ditambah POW X Y,2. Lalu ada void add element dengan tab in pointer T dengan integer X, TNF sama dengan TNF tambah 1. Lalu TI, TNF sama dengan X. Lalu void get jumlah elemen
tab in T dengan cout jumlah data tnf, lalu ke fungsi void cari data tab in T dengan integer cari, lalu integer i sama dengan 0, boolean ketemu sama dengan false. Cout-nya masukkan data yang ingin dicari dengan cin-nya cari. Lalu di sini kita menggunakan fungsi while. While selama i kurang dari t.nf atau tidak ketemu, maka di dalamnya ada fungsi if lagi, yaitu t.ti dengan array i harus sama dengan cari, maka ketemu sama dengan true, dan i akan terus bertambah 1. Terus if ketemu, maka cout-nya data ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka else cout data tidak ditemukan. Oke, selanjutnya poin segitiga table.h akan dijelaskan oleh Hana. Baik, di sini saya akan menjelaskan segitiga table.h. Di sini ada library if def segitiga table underscore h, defini segitiga underscore h, defini elif it, defini id x max 100. Segitiga tipe struk yaitu integer x, integer y, maka ini merupakan poin. Tipe def struk, poin F1, poin F2, poin F3 ini merupakan segitiga. Tipe def struk L tipe tif id x max integer nef sama dengan 0. Start in, lalu di sini ada poin grid segitiga poin S, poin HH, poin MM, poin SS. Lalu poin grid poin F, integer X, integer Y. Dan ada poin grid tab in poin T. Selanjutnya ada poin baca segitiga poin S, poin baca poin F. Selanjutnya poin print segitiga S. Plot hitung sisi poin F1, poin F2. Poin add element tab in poin T, integer X. Poin get jumlah elemen tab in T. Poin cari data tab in T. Terus and if. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya cuy. Let's go. Nah, ini merupakan tampilan awal dari program yang telah dibuat ya, yang tadi barusan. Nah, di sini ada 2 poin. Yang nomor 1 akan dijelaskan oleh saya. Yang poin kedua akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo cuy. Oke. Kita langsung ke nomor 1 aja. Let's go. Nah, di sini kita harus menginputkan poin yang pertama dengan koordinat x, y. Nah, di
Di sini saya X-nya 1 dan Y-nya itu 2. Terus kita inputkan poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu sama kayak tadi. Tapi kita boleh custom yang lain. Misalkan X-nya 2, Y-nya 3. Nah, di sini untuk inputan yang ketiga, X-nya misalkan 3,1. Nah, maka hasil dari segitiga dengan titik 1,2, terus 2,3, 3,1, dan besar setiap sisinya yaitu 1,4, 2,2, dan 2,2. Selanjutnya, poin yang kedua akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Baik, saya akan menjelaskan untuk menu yang kedua, yaitu data file ke tabel. Nah, di sini kita seperti penjelasan yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencari sebuah data yang ada di dalam file data.in.txt. Misal kita cari angka 89. Enter. Maka data ditemukan karena data 89 ada di file data.in.txt tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.